Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawala. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak sekalian. Jadi, ayo kita makmurkan masjid. Keutamaan orang yang berjamaah memakmurkan masjid, masya Allah. Pertama, dari niatnya saja. Orang itu kalau berniat malam hari mau masjid besoknya itu sudah menjadi pahala. Jadi malam kita niatkan bahwa besok kita mau pergi sholat berjamaah subuh, itu sudah tercatat satu amal. Allah memerintahkan malaikat buat catat satu amal. Makanya kita berdoa, ya Allah, buat aku terjaga sebelum azan subuh besok. Doa. Kalau misalnya kita tidak terbangun, lantas kita tidak jadi sholat berjamaah di masjid, nah itu tetap pahalanya sama, tidak terhapus. Tapi kalau kita berhasil bangun dan pergi sholat berjamaah di masjid, bertambah pahala jadi dua. Kalau pergi dapat dua, kalau tidak satu. Tapi jangan dijadikan alasan. Wah, tiap malam berniat biar dapat satu pahala. Besok sengaja lupa. Jangan. Yang namanya ilmu itu jangan kita salahkan, salah gunakan. Kita usahakan bisa maksimal. Nah, dari niatnya saja luar biasa. Nah, di mana letak niat itu? Dalam hati. Apakah niat itu diucapkan, diperdengarkan? Tidak, tapi dalam hati. Jadi kalau hati ini sudah berniat baik, insya Allah dari hati mengarah ke pikiran berpikir baik, akhirnya kita keluar kata-kata yang baik, ucapan kita baik, lisan kita baik, dan perbuatan kita pun jadi baik. Semua berawal dari hati. Makanya hati ini penting sekali. Kata Nabi, dalam anggota tubuh manusia itu ada segumpal daging yang kalau baik dari itu, maka baik pula anggota tubuh yang lain. Tapi kalau rusak daging itu, rusak pula anggota tubuh yang lain. Apa itu? Yaitu hati. Selalu kita bersihkan niat dan hati dengan baik-baik. Nah, sudah niat sudah, terus kita pergi ke masjid, berjalan kita ke masjid. Masya Allah, yang kita lewati itu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita sudah beramal soleh. Batu yang kita injak, aspal yang kita injak menjadi saksi nanti. Dan hebatnya, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua menaikkan derajat, langkah ketiga menghapuskan dosa, langkah keempat menaikkan derajat. Luar biasa. Terkadang bilang, Ustaz, bagaimana saya ke masjid? Tidak pernah jalan kaki, naik motor, naik mobil. Jangan khawatir. Yang dihitung lagi bukan langkahnya, tapi rodanya motor kita, rodanya mobil kita, itu yang dihitung. Jadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tidak ada yang tidak ada balasannya. Kebaikan sedikit besar pasti dibalas oleh Allah. Nah, cuman jangan kita juga kalau ke masjid selalu pakai motor, tapi kalau jogging buat sekali lari, buat sekali jalan, ya kita hidupkanlah sunnah-sunnah ini. Kalau dekat dengan rumah kita masjid, ini kita jalan kaki seperti itu. Nah, kemudian sampai di masjid berdoa, minta ampun kepada Allah, lalu berdoa, Allahumma afdali abwaaba rahmatika. Kita berdoa, kita minta kepada Allah diampuni, kemudian kita minta rahmatnya Allah. Nah, apa artinya? Ya namanya kalau kita mau menginginkan rahmat Allah itu, Pak, yang pertama kita ampun dulu, minta doa dulu, kita ampunkan dulu. Makanya dia seorang meninggal itu tidak langsung diberikan doa rahmat, tapi ampun dulu. Allahumma ghafir lahu warhamhu, ampuni dia ya Allah, berikan rahmatnya. Karena rahmat tidak bisa turun kalau orang tersebut masih berdosa. Makanya minta ampun, lalu minta rahmat kepada Allah.
masuk dalam masjid. Jangan langsung duduk sholat, tapi dengarkan dulu azan. Azan berkumandang, kita ikuti. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa jawaban kita? Kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, ulang lagi Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi semua itu sama kecuali disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersolawat kepada Nabi di sini. Makanya ketika azan jangan sama sekali berbicara, ikuti seruan azan itu. Tapi ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Makanya biasa muadzin itu sebelum azan mengingatkan kita, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengingatkan kepada jemaah bahwa hei jemaah, ketika nanti saya sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu diingatkan kita, Pak. Jangan lagi ada yang bilang mau itu bid'ah, bid'ah tidak, itu cara dan kita bisa memaksimalkan amal kita. Sama juga kalau misalnya sebelum sholat biasa imam katakan luruskan saf, rapatkan barisan, itu apa diulangi? Karena itu memang cara supaya kita bisa fokus dalam beribadah. Karena yang namanya orang masuk ke masjid itu kan sebelumnya hatinya itu di mana? Apa namanya? Ibaratnya hati itu ada di tempat kantor, di pasar, di jalan. Nah, supaya kita fokus, hati itu ditarik masuk, lalu beribadah, konsentrasi, fokus kembali kepada Allah. Jadi ini cara biar kita lebih khusyuk, lebih fokus dalam melaksanakan sholat seperti ini. Setelah azan kita baca doa wasilah Allahumma rabbana wa ta'ala wassalatu qaiman ala sayyidina Muhammad rasulullah al-fadil wassurah wa darajal rafi'ah wa subhanahu dan su'adan innaka tuqlifu bi'ad. Di barang siapa yang meraih berjemaah di masjid lalu ketika dia azan berbunyi dia tidak berbicara, dia bersolawat kepada Nabi, lalu ketika selesai azan dia membaca doa wasilah, maka wajiblah dia mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi hadirin bapak sekalian, insyaallah rahmati Allah. Olehnya itu, ayo kita ke masjid, Pak. Begitu banyak kemuliaan orang ke masjid. Mulai dari niat kita, saudara pahala, perjalanan kita di masjid mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian kita beribadah dengan tetangga dan saudara-saudara kita, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.